Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam acara webinar Diaspora BPS pada malam ini. Telah hadir bersama kita para pembicara yang akan menjadi narasumber dan pembicara pada malam hari ini, Pak Profesor Abu Zar Asra, kemudian Pak Abdul Rahman. Selamat malam Pak Abdul Rahman. Dan satu lagi Pak Emil. Tadi beliau juga sudah hadir sebelumnya. Malam ini series kelima. Setelah sebelumnya berbicara tentang macam-macam, ada SDG, kemudian bonus demografi, kemudian beberapa hal yang terkait dengan keilmuan ketika kita bicara tentang data dan statistik. Malam ini agak berbeda yang akan dibicarakan. Tetapi hal yang juga sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita pahami, untuk kita sadari, dan untuk kita ketahui. Webinar kali ini, series kelima, Diaspora BPS, itu mengambil tema, mengambil judul, Pulang Menuju Kebahagiaan Sejati. Kalau kata Pak Abu Zar ini temanya berat, tapi kita coba membawakan dengan berharapnya para pembicara, membawakan dengan bahasa yang lebih ringan. Gitu. Kita semua paham bahwa dunia itu hanyalah sementara. Tujuan akhirnya itu adalah akhirat. Dan tidak ada di antara kita itu yang akan abadi. Pasti semuanya fana dan pulang itu kemudian menjadi suatu keniscayaan, suatu kepastian yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Tanpa berpanjang kata, biar kita memberikan waktu sebanyak-banyaknya kepada para pembicara, 3 pembicara utama pada malam ini. Izinkan saya membacakan saja sebuah sajak pantun. Jalan-jalan ke tanah Bali, hendak mencari sekarung mainan. Kepada Tuhan tempat kembali, jangan lupa mohon ampunan. Jalan-jalan ke tanah Bali, hendak mencari sekarung mainan. Para pembicara sudah hadir di sini. Yuk bersama kita dengarkan. Pada kali ini saya selaku moderator, izinkan saya memandu selama webinar ini. Masing-masing kita akan berikan waktu sekitar 15-20 menit kepada Pak Prof. Abu Zar Asra, kemudian Pak Abdul Rahman, dan kemudian nanti Pak Emil. Silahkan bisa saling mengisi, karena kebetulan judul tersebut, Pulang, itu adalah judul tema yang diambil dari buku yang ditulis bertiga. Ini akan menarik nanti kalau misalnya di antara ketiga pembicara akan saling melengkapi dan saling mengisi, memberikan banyak tausiah dan nasihat kepada kita, memberikan banyak hal yang kemudian bisa kita tarik manfaatnya dan kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita ini. Kami persilahkan kepada Pak Abu Zar untuk memulai menyampaikan materinya, menyampaikan apa yang kemudian menjadi inti dari buku tersebut dan menjadi bagian dari tema utama pada malam ini. Kami persilahkan Pak Abu Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita kembali, mungkin PowerPoint-nya bisa dimunculkan? Ada PowerPoint-nya kan? Baik Pak. Saya sampaikan. Ini PowerPoint. Ini Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi
Ini adalah halaman yang pertama, kita masuk ke halaman berikutnya. Silakan. Halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Ya, jadi ini adalah opening. Pertama mari kita bersyukur ya. Pada malam hari ini kita semua keadaan sehat. Dan salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita bersama-sama meluruskan niat ini ya, kumpul pada malam hari ini, niatnya silaturahim dan sambil kita bertukar pikiran, menambah sedikit pengetahuan yang kita punyai, dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan PowerPoint-nya. Nah, seperti disebutkan tadi oleh Hasan Afandi, ya, Dek Hasan Afandi. Saya bisa panggil Dek ya? Iya Pak, bisa Pak. Buku yang ketiga ini adalah buku ketiga dari suatu trilogi, ya. Jadi yang pertama adalah Pasan Mande, itu dalam bahasa Melayu Indonesia. Itu diletakkan pada kurva sebelah kiri di kurva normal itu. Jadi memang pesannya untuk mereka yang sedang mendaki ke titik puncak kurva normal. Kemudian buku yang kedua yang sudah pernah kita bahas juga, itu Menggapai Kebahagiaan Setelah Pensiun. Itu diletakkan pada titik sesudah titik puncak dari kurva normal. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini di ujung paling bawah, secara teori itu untuk yang sudah pukul 5, pukul 4, setengah 6, ya, pulang menuju kebahagiaan sejati. Secara teori, tapi secara praktek bisa saja pulang menuju kebahagiaan sejati ini terjadi pada orang yang berada pada kurva sebelah kiri, ya. Karena yang pulang itu tidak harus yang di ujung, ya. Mungkin yang di awal juga sudah pulang duluan, bahkan belum mencapai titik puncak kurva normal sudah pulang, ya. Jadi secara teori di ujung, tapi secara prakteknya bisa di mana saja di kurva normal tersebut, ya. Silakan dilanjutkan PowerPoint-nya. Nah, ini saya sengaja tadi tambahkan, ya. Ini ada dua gambar ini, ya. Mudah-mudahan kita semua tahu ini, ya. Ada yang namanya snorkeling, ada yang namanya scuba diving, ya. Jadi yang kita lakukan pada malam ini sebenarnya hanya snorkeling, ya. Kita melihat dari atas, ya, apa yang ada di bawah, dari surface, ya, dari permukaan. Kalau kita ingin mengetahui sesungguhnya apa yang di dalam, maka kita harus melakukan scuba diving. Dengan kata lain, kita harus baca buku ini secara pelan-pelan. Lalu untuk lebih dalam lagi, baca buku referensi lanjutannya, ya. Nah, tapi yang kita lakukan malam ini hanya snorkeling. Jadi kita melihat dari permukaan. Kira-kira apa sih yang ada di dalam itu? Walaupun belum sampai ke scuba diving. Jadi itu pengantar dari saya bahwa yang kita lakukan di sini adalah snorkeling, bukan scuba diving. Kalau kita gambarkan, kalau kita tahu ada buku ini ada 7 bab. Jadi ada 7 stasiun, ya. Jadi kita malam ini hanya berhenti di stasiun-stasiun tersebut secara sebentar. Kita tidak sempat turun di setiap stasiun melihat kota-kota kecil di dalamnya, tapi kita hanya berhenti sebentar 5 menit. Lalu jalan lagi kereta apinya ke stasiun berikutnya, ke stasiun berikutnya, ke stasiun berikutnya. Itu yang kita lakukan malam ini, ya. Ya, silakan di PowerPoint berikutnya. Nah, kalau waktu kita menulis buku ini, kita teringat akan lagu ini, ya. Semuanya tahu ini, ya. Lagu Gelang Sipaku Gelang, ya. Gelang si rama-rama, mari pulang, marilah pulang bersama-sama, ya. Jadi lagu ini dipakai pada waktu kita di Taman Kanak-kanak. Dan tentunya masih berlaku juga sebenarnya sampai saat ini. Kita mengajak pulang,
Tapi bisa saja bersama-sama, bisa sendirian. Tidak harus bersama-sama. Nah, lagu ini kalau kita waktu SD atau TK, senang sekali kita menyanyikan ini. Terutama kalau tiba-tiba ada pengumuman, guru tidak datang. Nah, ini langsung lagu ini keluar ini, ya. Kalau gurunya tidak datang. Kalau di STS juga begitu, ya. Tiba-tiba ada pengumuman, begitu ya. Wah, mohon maaf pada waktu itu Pak Hasan, guru matematika, tidak bisa datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dharma, silakan, silakan, Pak Dharma. Pak Dharma Putra ini lagi di Sumatera Barat. Pak Ardi itu masuk Pak Dharma Putra di Sumatera Barat, ya. Satu angkatan dengan saya, satu angkatan. Ya, beliau sekarang lagi di Sumatera Barat menikmati berbagai macam menu Sumatera Barat. Ya, lanjut. Ya, oke, ya. Jadi lagu Gelang Sipaku Gelang ini merupakan pembuka dari cerita buku kita ini, ya. Oke, dilanjutkan di PowerPoint berikutnya. Nah, bab pertama di buku ini adalah arti dan siapa yang pulang, ya. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, ya. Silakan Pak Hasan dilanjutkan ke PowerPoint berikutnya. Kalau orang statistik selalu mulai dari konsep dan definisi. Karena itu kita pakai pendekatan seperti ini, ya. Apa sih pulang itu? Gitu ya. Jadi pulang itu dari segi bahasa kembali ke tempat asal, ya. Lalu kita ingat ada pulang ingatan, pulang modal, pulang nama, gitu ya. Pulang kampung, ya. Pulang ingatan ini biasanya kalau kampung saya ini ada orang yang kesurupan, ya. Ya, kalau kampung saya namanya ditampar Malapari namanya. Ya, kalau ya pernah ke Sumatera Barat ada istilah itu, ya, ditampar Malapari. Kalau dia kembali ingatannya, dibilang pulang ingatan. Ya. Nah, Imam Jauzi menyebutkan pulang itu ada 3. Ya. Pulang sehari-hari, pulang dari kantor ke rumah, atau pulang kampung seperti Pak Dharma Putra ini. Lagi pulang kampung dia ini, ya, sebulan di Sumatera Barat. Alangkah nikmatnya, ya, pulang kampung, ya. Dan pulang yang sebenarnya, jadi ada pulang yang sebenarnya. Pulang kampung itu pulang sementara itu, ya, pulang sementara. Tapi ada pulang yang sebenarnya. Itu arti pulang, itu kurang lebih. Silakan dilanjutkan PowerPoint-nya. Pak Hasan, lanjutkan PowerPoint-nya. Nah, kalau kita lihat manusia ini siklusnya dari kecil kita gambarkan situ jalan tertatih-tatih. Besar, lalu tua, kembali lagi tertatih-tatih seperti itu, gitu ya. Jadi itulah siklus kehidupan manusia. Seperti kami yang sudah berumur ini, ya. Dulu itu waktu kecil di rumah saja, paling-paling kamar dan rumah, kemudian membesar, lalu berkeliaran kemana-mana. Sekarang sudah tua, kembali ruang lingkupnya hanya di kamar dan sekitar rumah saja. Jadi berputar kembali ke masa lalu, begitu. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Silakan Pak Hasan. Nah, kita lihat ini, ya, bagaimana waktu kecil dia punya gigi 2, ya. Kemudian sudah besar, giginya banyak, putih, bersih. Tua, tinggal 1 giginya, gitu. Mungkin saja 2, gitu. 1 tersembunyi di sebelah mana, gitu. Jadi itulah siklus kehidupan manusia itu yang harus kita, ya, secara empiris terjadi seperti itu, ya. Sama juga kalau kita belajar teori peluang tadi disebutkan oleh D. Hasan Afandi, ya. Salah satu definisi daripada peluang itu cara menghitungnya adalah frekuensi relatif frekuensi. Dari sekian banyak pengamatan, lalu berapa pengamatan yang akan kita hitung peluangnya. Jadi A per N gitu misalnya, ya. Nah, dari sekian banyak pengamatan N orang itu, semuanya mati itu. Jadi N per N. Jadi dari segi teori peluang untuk mati itu, ya, itu 1 itu, ya. Karena empirically dari semua yang kita amati masa lalu, semua orang, ya mungkin berapa juta orang itu, ya, berapa puluh juta orang, semuanya mati itu, ya. Jadi dari segi relatif frekuensi, empirically peluang kita untuk mati itu ya 1.
Kalau kita bicara tentang teori peluang. Lanjutkan dengan gambar berikutnya. Ini juga sekedar untuk mengingatkan kita. Dulu waktu kita kecil hanya tidur-tiduran di tempat tidur. Membesar, berkeliaran kemana-mana. Ya. Kayak Pak Rahman tuh berkeliaran ke Riau, berkeliaran ke entah kemana ya. Bisa tanya ke beliau nanti. Ya. Nah sudah tua, kembali hanya di tempat tidur saja. Ya. Banyak kasus seperti ini. Ya. Sudah berapa menit saya ini, De Hasan? Ada 10 menit? Masih 10, Pak. Masih 10. Masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi ya. Oke, kita lanjutkan PowerPoint-nya. Lanjutkan pelan-pelan. Ini kata orang Padang bilang ini basilambe ya. Istilah kampung saya itu basilambe. Ya. Artinya pelan-pelan. Gitu, ya. Nah, tadi kita udah bicara arti pulang. Lalu kalau kita gambarkan di sini, ya, ini pulang yang merupakan proses. Ya. Jadi kalau kita gambarkan sini dalam huruf besar semua, dari sekarang sampai alam akhirat itu adalah proses. Ya. Proses pulang kita. Ya. Jadi itulah gambaran definisi pulang secara luas. Silakan lanjutkan dengan PowerPoint berikutnya. Saya bicara arti pulang. Lalu itu kematian akan datang kepada kita. Kita nggak jemput, dia akan datang. Jadi yakinlah itu akan datang. Nah, jemput dia. Pernah ada kisah di zaman Nabi Sulaiman, ada seorang dia melihat ada seseorang yang melototi dia. Gitu. Lalu dia berkata kepada Nabi Sulaiman, dia minta pindah. Dia mana kata Nabi Sulaiman, saya ini ada yang melototi saya itu. Kelihatannya mungkin malaikat maut. Lalu dengan tiba-tiba, karena Nabi Sulaiman punya mujizat, maka pengawalnya itu dikirim ke India. Tapi begitu sampai di India, malaikat maut itu sudah nunggu di sana. Gitu. Karena rupanya malaikat maut tadi itu binggir. Berpikir melihat dia, saya kok disuruh mengambil nyawanya itu di India, kok masih di sini? Ternyata memang dia akan meninggalnya di India. Langsung sudah ditunggu oleh malaikat maut. Itu kalau saatnya telah tiba, kita tidak bisa memilih. Silakan dilanjutkan. PowerPoint-nya. Deasan? Ya. Nah, siapa yang pulang? Jelas bahwa kita arti pulang, siapa yang pulang? Nah, pulang tidak membedakan umur, bentuk fisik, pendek, tinggi, kurus, gemuk, akan meninggal juga. Ya. Kaya, miskin, presiden, menteri, orang biasa seperti kita juga akan meninggal juga. Ya, bangsa juga, bangsa apapun, suku apapun, agama apapun akan pulang semuanya. Gitu, ya. Umur juga, ya. Kalau di kampung saya ada istilah itu, ya. Kalau kelapa muda itu juga jatuh, kelapa tua juga jatuh. Mungkin kelapa muda yang bisa jatuh duluan, kelapa tua bertahan lebih lama misalnya. Ya. Jadi semua siapa yang pulang itu semua akan pulang. Silakan dilanjutkan PowerPoint-nya. Ya, Deasan, silakan PowerPoint-nya. Nah, ini perjalanan manusia yang semua kita tahu, ya. Saya kira tidak perlu kita perpanjang karena kita bilang tadi kita ini snorkeling, ya. Lanjutkan ke PowerPoint berikutnya. Silakan, Deasan, PowerPoint berikutnya. Nah, ya. Jadi tadi itu bab 1, ya. Bab 1 stasiun pertama. Kalau kita di buku ini itu stasiun pertama. Nah, stasiun kedua adalah mengapa harus pulang dan apa yang dituju. Jadi saya ini mengantarkan kita semua ke 2 stasiun, ya. Tadi sudah stasiun Jatinegara, dari Gambir ke Jatinegara, nanti Jatinegara ke stasiun satu lagi. Nah, ini stasiun yang kedua, mengapa harus pulang dan apa yang dituju.
Nah, ada 3 alasan minimal kenapa harus pulang. Naluri untuk pulang. Ini paling jelas ya. Saya ambil contoh aja nih, kebetulan teman saya ini Pak Dharma Putra ini lagi di kampung ini. Nalurinya itu pengen pulang aja, ya. Gatel saja dia pengen pulang, gitu ya. Padahal mungkin badannya kurang sehat sebenarnya itu, tapi karena nalurinya pengen pulang, dia pulang, gitu ya. Apapun yang terjadi, ya, pulang dia. Nah, jadi adalah naluri untuk pulang. Kemudian ini kata Imam Al-Jauzi bahwa dunia ini adalah jembatan. Karena itu tidak pantas dijadikan sebagai tempat tinggal. Jadi kita mesti pulang. Dan yang ketiga, ini sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita itu menuju Tuhan. Ya, ini kalau orang Islam bisa buka di surat Al-Insyiqaq saya kira ini, ya, Pak Emil ya. Mungkin ayat 6 ini, ya. Ayat 6 bisa dilihat itu ada di sana, ya. Nah, itu mengapa harus pulang? Karena memang naluri ada untuk pulang dan bahwa dunia ini hanya jembatan, tidak untuk tempat tinggal, dan sadar atau tidak sadar kita sebenarnya sedang pulang. Dan apa yang dituju? Saya kira dilanjutkan pada poin berikutnya. Silakan poin berikutnya. Hasan. Nah, ya, jadi yang dituju itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi pulang itu memang tidak bisa dihindari, harus kita lakukan. Dan kita di ujung bab ini, di ujung buku ini, itu ada satu bab yang ditulis oleh Pak Abdurrahman itu, ya, epilognya. Saya senang itu judul epilognya itu, yaitu judulnya Tersenyumlah Menemui Kebahagiaan Sejati. Jadi Pak Abdurrahman menulis di sini, kalau kita pulang, nikmati saja proses pulang ini. Tersenyumlah di akhir perjalanan kita menemui kebahagiaan sejati. Nah, apa itu kebahagiaan sejati? Karena orang statistik selalu ingin konsep dan definisi. Nah, ini salah satunya. Apa itu kebahagiaan sejati? Kesenangan dan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Ya, ini kebahagiaan sejati yang kita akan tuju sebenarnya. Ya, jadi bab 1, bab 2. Bab 1 arti pulang, siapa yang pulang. Bab 2 mengapa harus pulang dan apa yang dituju. Jadi 2 stasiun sudah kita lewati ini. Ya, ini kan sekedar untuk menunjukkan apa sih isi buku yang kita tulis ini secara snorkeling, ya, dari permukaan. Saya kira kita lihat PowerPoint yang berikutnya, mungkin sudah penutup itu, ya. Nah, ini pembandingan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan ukhrawi, ya. Nah, ini kita semua tahu ini, ya, tentang pembandingannya, ya. Yang terakhir, ya, bahwa kalau kebahagiaan di dunia ini masih dicampuri dengan rasa cemas, masih ada takut, masih ada sakit, ya, perasaan kurang, ya. Di dunia ini selalu kebahagiaannya kurang, ya. Punya mobil 1 rasanya kurang, yang 2. Punya 2 mobil yang lain mereknya muncul kurang juga. Nah, tapi kalau kebahagiaan ukhrawi itu tidak seperti kebahagiaan dunia, ya. Bahasa kampungnya di Klaten ini beyond our imagination, gitu, ya. Lanjutnya, slide berikutnya. Nah, saya kira bagian saya selesai di sini, ya. 2 stasiun sudah kita lewati. Nah, stasiun berikutnya saya serahkan ke Pak Abdurrahman ini untuk membawakan penumpang yang rame-rame ini lewat stasiun-stasiun yang lain. Silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya di mute aja itu. Bisa nggak Pak Hasan di mute punya saya itu? Bisa, Pak. Bisa PowerPoint-nya dipindahkan Pak Hasan. Kurang keras Pak Rahman. Pak Rahman, suara Bapak terlalu kecil, Pak. Sekarang udah lebih keras? Enggak. Belum, Pak. Belum?
Lebih keras Mungkin- lagi Pak Rahman. Mungkin mic-nya kurang dekat Mic-nya kali, Pak. kayaknya rusak, Pak. Atau saya buka aja ya, saya buka pakai ini aja. Iya, Iya, Pak. iya, buka aja, Pak. Halo Pak. Ah, ini baru kencang Pak. Jelas, Pak. Jelas. Ayo ya, mudah-mudahan bagus ya. Nah ini saya mulai dengan membacakan kata bijak. Waktunya cukup bagus dikasihkan untuk saya. Kita terlahir dengan satu cara, tapi kematian menjemput kita dengan berbagai cara. Manusia yang buta sebenarnya adalah mereka yang hidup tanpa dapat melihat adanya kematian di hadapan mereka. Nah, itu kata orang bijak. Silakan lanjutkan. Nah, ini karena kita orang statistik, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba membuat proses pulang ini dalam bentuk tabel yang saya rekayasa semacam ini. Betulnya kalau kita ingin bagi manusia itu secara sederhana, periodisasinya itu mulai dari usia, sebetulnya manusia itu masih sebetulnya yang dia utama yang dia lakukan itu ada aktivitas utamanya, ada yang dia menggunakan waktunya, tapi yang penting dalam konteks ini kita lihat apakah kita itu sehat atau tidak dan apakah kita itu cukup melakukan kontribusi atau beramal atau tidak. Hal-hal poin-poin itu sebetulnya dalam proses kita menjalani kehidupan itu penting saya pikir. Baik, kita coba kita lihat ya. Pertama kali kita lahir, waktunya masih 0 itu. Insya Allah kalau lahirnya ibunya sehat, ini asumsi dasar aja kita umumnya sehat umumnya itu. Tapi ada juga yang sebetulnya yang juga sakit ya waktu dia lahir. Kemudian kita beranjak ke balita. Balita itu umumnya kerja kita kan bermain lebih banyak, memikirkan sesuatu yang sifatnya mencari bekerja belum lagi, baru bermain. Umur kita dari 0 sampai 5 tahun. Ini juga kita sehat. Amal menurut terminologi kita itu belum dihitung amalnya karena kita masih belum baligh ya, belum dihitung amalnya. Kemudian beranjak kita berangkat dari balita menjadi anak remaja dan saya gabung di sini juga sudah remaja. Fokus utama pekerjaan kita itu adalah belajar. Mulai dari apa? Mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Itu kalau saya hitung-hitung, lebih kurang kita memakan waktu 18 tahun waktu kita habis untuk belajar itu. Itu sudah spend kira-kira 20% dari kehidupan kita. Kalau umur kita anggap umur tertinggi kita itu 70 tahun. Ini sesuai dengan ilmu statistik. Saya baca statistik tadi. AHH kita itu tahun 2019, AHH itu mungkin, apa itu Pak Fandi namanya? Singkatan apa itu? Angka harapan hidup. Bangsa Indonesia ya. Jadi angka harapan hidup, kalau saya tidak salah, angka perkiraan kehidupan seseorang saat lahir, at birth. Expectation of life at birth. Waktu dia lahir kapan? Lahir tahun 2019. Dia lahir tahun 2019, perkiraan dia akan hidup lagi selama 71,34 tahun kalau dia lahir seperti itu. Nah, kalau kita ini kan Pak Abu Zar, kita kan lahirnya lama, lebih dulu kan, tahun 55. Mungkin lebih pendek dari itu kan, mungkin cuma 60 dan berapa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah melewati angka itu. Nah ini, terus kita bekerja. Ini kalau saya hitung-hitung di BPS, tidak kurang saya bekerja itu 35-36 tahun. Jadi paling besar bagian dari kehidupan kita itu bekerja. Lebih kurang memakan waktu 50%-an lebih. Nah ini saya catat di sebelah kanan. Kita salih A, salih B, salih C. Nanti saya jelaskan itu apa maksudnya itu. Dengan question mark semacam itu. Kemudian kita tua. Nah, kami ini sudah termasuk ke golongan yang terakhir ini. Sudah pensiun, jumlahnya kira-kira 14%. Nah ini tanya dengan Pak Abu Zar ini. Pak Abu Zar, Pak Dharma, Pak Emil, benar nggak itu? Kesehatannya udah mulai sakit itu. Tidak bisa dipungkiri, semua fungsi-fungsi yang dulunya kuat, kaki, tangan,
siku, sendi-sendi sudah mulai merasa yang pilu-pilu, mulai sakit. Itu sudah naluri seperti itu. Nah, apakah kita masih saleh C? Wallahu alam. Pada akhirnya kalau katakan kita umur 70, nah ini sejalan dengan, kalau tidak saya salah Pak Emil, usia umat itu sekitar 60 tahun. Nah, berarti angka 70 ini adalah angka yang umum atau jarang sekali yang lebih dari itu. Insya Allah kalau kita berharap kita akan bisa husnul khatimah. Lanjutkan lagi. Ada feedback, kenapa? Nah, inilah saya ambil dari lahir tadi, kita bisa melanjutkan kehidupan kita, atau waktu lahir itu langsung mati, bisa begitu. Kalau kita melanjutkan ke kehidupan kita melakukan suatu aktivitas, bisa juga sehat, bisa juga sakit. Nah, menurut WHO, penyebab kematian besar di dunia ini ada 10 sebetulnya. Nah, ini sebenarnya wanti-wanti aja untuk kita. Pertama itu jantung, kedua stroke, paru-paru kritis, saluran pernapasan, Alzheimer, kanker, diabetes, diare, tuberkulosis. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam salah satu ini. Nah, Nabi, bagaimana sebetulnya Nabi itu bisa, sejarah-sejarahnya itu dia cuma 2 kali sakit sebelum dia meninggal. Dia pernah kena diracun sama orang Yahudi, kemudian waktu dia sakit waktu meninggal. Rupanya Nabi itu ada beberapa tips Nabi itu bisa hidup sehat. Pertama, dia itu tidak begadang, Pak. Tidak begadang. Nabi setelah Isya lebih kurang jam 9 sana dia sudah tidur. Sering berpuasa. Ini Pak Ustadz ngasih tahu saya, kalau bisa Senin Kamis atau tambah lagi 3 hari. Dan ini yang ketiga, tidak mudah marah. Nah, Pak Emil itu ngajarnya bagus. Kalau saya dulu mudanya suka marah saya. Kemudian menjaga kebersihan. Jadi Nabi itu dia memotong bulu-bulu ini rambut. Kemudian menjaga pola makan. Nah, itu penting juga. Makannya tidak terlalu banyak. Jadi ada 3 bagian yang untuk makan, air, sama-sama sepertiga, dan udara. Udara, makan, air, sama-sama sepertiga. Kemudian berolahraga. Nabi itu olahraga yang paling favorit ada 3. Kalau bisa renang, kalau bisa naik kuda, kalau bisa memanah. Nah, itu sebetulnya implikasi dari olahraga itu sebenarnya menguatkan tubuh, pikiran, bersilaturahim. Nah, ini juga menambah panjang umur. Kemudian yang terakhir dia berbekam. Lanjut. Lanjut, Pak. Slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya yang disebut Pak Abu Zar tadi. Kalau proses pulang itu ini mendadak. Ini sering terjadi. Lahir, masuk jalur 1, sudah hidup sebentar, lantas dia kena di jalan tol, ketemu mobil mendadak, langsung out, langsung meninggal. Atau juga langsung lahir, begitu lahir tidak sempat menengok dunia, langsung mati. Ini jalur semacam ini suatu yang kita sebut mendadak. Mendadak ini tidak sedikit ya orang yang mati mendadak ini. Banyak kejadian-kejadian sakit-sakit jantung, sakit-sakit yang sifatnya kronis itu bisa memberikan suatu tingkat kematian mendadak besar sekali. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau kematian kita bertahap. Ini yang paling umumnya kita bekerja, itu mulai umur bertambah, mulai sakit-sakitan, masuk ke rumah sakit.
masuk ke rumah sakit, belum meninggal, pulang lagi ke rumah. Ya, kemudian begitu terjadi berulang-ulang, lantas makin parah sakitnya, lihat jalur 1, akhirnya kita meninggal. Jadi meninggal kita ini dalam proses pengobatan di rumah sakit. Kita meninggal. Kemudian ada juga orang yang meninggal lihat jalur 2. Dia tidak ke rumah sakit, tapi bisa meninggal di rumah. Bisa juga meninggal di dalam kamar mandi. Ini banyak sekali kejadian ini. Ya, suaranya ini. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah lazim ya, kita lanjutkan aja. Tahap berikutnya. Silakan. Silakan berikutnya Pak San. Ya Pak. Ya. Nah ini dari segi pandangan Islam, waktu saat kita meninggal itu ada 2 kemungkinan terjadi. Pertama, kita meninggal dengan meninggal tidak dengan baik atau su'ul khatimah. Itu biasa kita didorong secara paksa oleh malaikat dengan keras untuk mengeluarkan ruh kita itu. Mudah-mudahan kita jangan sampailah begini. Yang kedua, ada orang yang berhasil dalam kehidupannya tadi di akhir hayatnya dia meninggal dengan tenang, dengan tersenyum, dengan sangat bahagia dan disambut malaikat dengan lemah lembut, ditarik dengan sangat lemah lembut sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapatlah pada periode yang kedua ini. Di dalam buku kami itu dijelaskan juga ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Tapi di tempat ini saya pikir ya tidaklah kita lakukan lebih panjang. Lanjut ke, nah ini sebetulnya bagian ini ada Pak Buzari, bantuan teman kita dari Jambi ini. Mas siapa namanya ini? Yang menulis sebagian mengenai 4 kelompok manusia ini. Saya pikir bagus juga, maka itu kita masukkan ke dalam tulisan di buku kita. Rishanto namanya. Ini secara Rishanto ya. Nah, kita membayangkan manusia itu dalam menghadapi kematiannya itu ada 4 kelompok. Ini orang statistik nih, berangan-angan. Pertama, pengelompokan ini sebenarnya tidak bisa dikaitkan yang di muda, di tua, dan sebagainya. Tetapi sebagian besar dia itu makin tua, kita harapkan juga makin bagus persiapannya itu secara umum kita harapkan, tetapi tidak selamanya begitu. Nah, kita buat suatu klasifikasi begini. Ada orang yang terpaksa atau dipaksa pulang. 5 menit lagi, Pak. Kalau ke 20 menit. Ya, kemudian bingung atau tidak tahu jalan pulang. Oleh karena itu dia perlu diberikan ingatan. Kamu pulang tuh sebaiknya ikut jalan ini, jalannya A, B, seperti itu. Kemudian lanjutkan. Udah 5 menit ini. Nah, menyiapkan bekal pulang. Ada orang sadar betul sehingga dia sudah menyiapkan bekal pulang. Kemudian yang terakhir tadi, dia betul-betul seperti Pak Dharma tadi merasakan kerinduan pulang. Jadi sudah pengen cepat-cepat aja pulang dia, karena dia tahu betul pulang itu menuju suatu ke rumah tinggal abadi. Lanjut. Lanjut, Pak. Terus bisa dilanjut slide-nya. Oke. Nah, ini untuk belum satu lagi sebelumnya. Ya, boleh di sini. Sebelum tadi, Pak. Mundur satu lagi, Pak. Mundur, Pak. Mundur. Ya. Nah, inilah satu contoh bagaimana seseorang yang pulang yang kelompok keempat tadi, yang betul-betul sangat mencintai berjumpa dengan kekasihnya. Ini salah satu contohnya adalah di contoh kisah Bilal bin Rabah. Dia mengatakan begini, ketika dalam sakaratul maut, beliau berkata, wahai gembiranya. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, mengapa di dalam sakaratul maut Tuhan berkata gembira?
Padahal dari tadi saya berkata, aduh duka citanya hatiku. Bilal menjawab, tidakkah gembira hatiku bila aku ingat bahwa aku akan meninggalkan dunia yang fana, kembali ke alam menemui Rasulullah yang kucintai. One more. Terakhir penutup. Slide penutup ini saya sengaja saya reka-reka juga. Ini saya buat grafik ini supply demand. Kalau saya buat di sebelah kiri ini adalah derajat kesehatan atau amal baik. Kita lihat grafik yang paling bawah. Semuanya saya angka 0 paling jelek, 100 angka terbaik. Kita harapkan kesehatan ini adalah angka derajat yang ini angka terus kita amal kita ini Pak. Amal kita dari umur 10 tahun diharap naik 25%, 35% naik, 60 sampai ke usia 40 60%. Terus ke 75%, 85%, 100% diharapkan pada saat kita mencapai klimaks kita di 70 tahun. Sebaliknya kita lihat kesehatan kita, katakan asumsi waktu kita lahir 10 tahun paling sehat 100, tapi terus menurun kesehatan 85, terus di 75, 60. Nah, di 60 ini sengaja saya lihat titiknya titik cross equilibriumnya itu di 40. Sering orang katakan life begin at 40. Nah, di sini di umur 40 itulah sebetulnya kita harus memulai kehidupan yang hanya meningkatkan amal kita menuju ke 100. Demikian, mudah-mudahan lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Emil selanjutnya ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. langsung Pak Emil. Cukup Pak, kurang 2 menit sebenarnya. Oke. Silakan Pak Emil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Hasan ya? Bagus, Pak. Jelas, Pak. Kami hormati Pak Hasan, Pak Ardi sebagai penggagas webinar, Pak Abu Zar, Pak Rahman, senior-senior saya tadi saya lihat ada Pak Dharma dan para peserta webinar buku kami bertiga pulang. Jadi saya sudah hampir di akhir dari pembabakan penulisan buku kami tentang pulang ini. Tadi Pak Abu masih di stasiun 1, 2, 3, Pak Rahman 3, 4, 5. Nah, saya sudah akhir daripada proses pulang tadi itu. Sebenarnya pulang kita itu apa yang kita bawa bekal nanti. Kata Pak Abu tadi kalau pulang sehari-hari, pulang kampung kita harus membawa bekal. Nah, sekarang untuk pulang yang sebenarnya tadi itu sesungguhnya bekal apa yang kita persiapkan untuk kita siap menghadapi pulang ini. Menurut pandangan Islam, ya, bekal yang untuk pulang tadi itu adalah takwa. Ya, itu kita lihat di Al-Qur'an itu berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal lah yang sadar bahwa bekal untuk pulang sebenarnya tadi itu adalah takwa ini. Lanjut Pak Pandi. Ya Pak Pandi terus. Di tempat saya belum bergerak ini Pak. Dari tadi ini kayaknya. Ya. Yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan adalah ya, iman dan amal soleh. Itu pun juga Allah yang menganjurkan kita di surat Al-Asr itu dalam Al-Quran. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kita merugi semuanya kecuali, nah pakai kecuali yaitu orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Lanjut Pak Pandi. Kita berkaca bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita pulang dalam keadaan sebenarnya ini, kita paling kurang diantar oleh 3 hal. Tetapi 3 hal tadi itu tidak selalu bersama kita setelah kita pulang ke alam kubur kita. Yang 2 itu balik, yang 1 saja yang tinggal.
Yang pertama kata Rasulullah adalah harta benda kita atau aset kita selama di dunia. Semuanya mengantar kita ke kuburan. Ya, mobil kita, alat-alat yang lainnya. Toh kita tidak juga menggunakan itu, hanya selembar kain kapan saja. Yang kedua adalah anak istri, saudara-saudara, karib kerabat, handai tolan. Itu mengantar kita sampai ke pemakaman kita yang terakhir. Tetapi nantinya juga mereka akan pulang kembali. Nah, seperti harta yang kita bawa tadi itu. Yang tinggal adalah amal soleh tadi itu. Itu yang akan bersama kita nanti di kuburan, di alam barzah, di alam penantian kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berkaca kepada kisah Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain ini adalah disebut namanya, diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Ya, dia mengatakan kepada rakyatnya, kalau aku nanti meninggal, tolong kerandaku itu dibuka saja dan julurkan tanganku supaya orang-orang rakyatku bisa melihatku. Aku tidak membawa apa-apa selain daripada imtak amsal tadi itu, iman, takwa, dan amal soleh. Lanjut Pak Pandi. Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan dan tips untuk pulang tadi itu. Ini Pak Abu Zar, idenya bagus sekali. Ya, itu death cleansing tadi itu. Ya, apa itu? Ya kan? Kosongkan koper keduniaan. Isi koper perjalanan pulang ini dengan modal-modal akhirat. Ya kan? Berwasiatlah ke istri dan anak. Jadi jangan pula nanti istri dan anak kita kaget, ini ada apa ini? Bapak ini mau pulang. Ya, memang kita pulang. Ya, berwasiat ke istri dan anak. Tentunya yang tadi itu saling nasihat menasihati dalam ketakwaan dan kesabaran. Geserlah orientasi hidup dan tingkatkan hubungan dengan sesama. Tadi Pak Rahman sudah menggambarkan bahwa kesehatan kita dan amal kita tadi itu lama-lama itu kesehatan kita menurun, tetapi diharapkan amal kita menjadi yang paling baik. Jadi geserlah hubungan untuk meningkatkan hubungan sesama. Lanjut Pak Hasan. Selesaikan hutang piutang. Nah ini masalah dunia kita. Karena kalau kita sudah sampai di akhirat nanti, maka yang dapat menyelesaikan bukan kita lagi, tetapi adalah ahli waris kita. Oleh sebab itu sebisa mungkin selesaikanlah hutang piutang kita selama di dunia ini. Selanjutnya kembalilah kita taubat nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya, bahwa tidak lama lagi kita ini akan pulang dalam keadaan sebenarnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaksanakan taubatan nasuha ini. Ya. Taubatan nasuha adalah kita menyetop perbuatan yang jelek kita menyesal dan tidak mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, selesaikan kepada yang bersangkutan menurut apa permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah muhasabah. Muhasabah ini refleksi terhadap diri kita sendiri. Ini sangat penting sekali untuk orientasi pulang kita, supaya pulang kita ini berkualitas dan menuju kebahagiaan sejati seperti di dalam buku kami ini. Lanjut Pak Hasan. Ya. Kita lihat di sini bahwa kematian kita ini itu adalah suatu keniscayaan dan pasti. Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis kita bahwa kita adalah camat. Ya, bukan Pak Camat kecamatan begitulah. Calon mati. Ya, cuman eksekusinya saja yang berbeda-beda. Tadi Pak Abu sudah mengatakan mati tadi tidak melihat umur, tidak melihat tua muda, tidak melihat kaya dan miskin, tapi dia pasti. Nah yang tidak pastinya, yang kita harus siap-siap adalah eksekusinya tadi itu. Selanjutnya kematian itu tak perlu ditakuti.
Lah bagaimana cerita Nabi Sulaiman tadi itu? Walaupun kita lari kemanapun, kalau sudah sampai ajalnya kita, sudah sampai takdir Allah ke sana, maka kematian tadi itu akan datang. Oleh sebab itu tidak perlu kita ketakuti. Yang kita perlu adalah mempersiapkan diri untuk kematian tadi. Lanjut Pak Hasan. Kematian, mengingat kematian itu dianjurkan sangat berguna. Kita melihat teman-teman kita, karib kerabat kita, sanak saudara kita, ayah ibu kita, sejawat kita sudah mendahului kita. Caranya kita mengingat kematian tadi itu adalah kita selalu bertakziah. Tujuannya adalah untuk introspeksi kepada diri kita. Bahwa nanti saya pun akan berada di sana. Seperti yang telah dilaksanakan oleh sejawat-sejawat saya yang telah mendahului saya. Jadi sangat berguna sekali. Dianjurkan oleh Rasulullah dan Allah SWT. Kematian bagi seorang muslim, istirahat dari lelahnya kehidupan di dunia. Itu menurut hadis dari Imam Ahmad. Terus Pak Hasan. Menurut Imam Al-Jauziyah, ya, kematian yang bagaimana itu yang kita harapkan tadi itu. Pulang yang bagaimana yang happy landing kita tadi itu. Ya, tentunya kita sangat mengharapkan sekali kematian kita ini kematian yang bagus. Itu yang disebut dengan husnul khatimah tadi. Akhir dari yang baik tadi. Rasulullah mengatakan bahwa perbuatan amal tadi dilihat dari akhirnya. Nah inilah yang kita perlu hati-hati dan kita selalu istiqamah. Ya, tetap konsisten berada di dalam kematian yang bagus ini. Ada 4 kemungkinan, ya, orang statistik, kalau bisa dibuatkan tabel kontingensinya 2x2, ini Pak Hasan, Pak Ardi ya, bisa kita lihat di sini, ada awalnya baik, akhirnya baik, wah itu alhamdulillah sekali. Itu yang kita harapkan, itu yang disebut dengan husnul khatimah tadi itu, akhir yang baik. Ada awalnya baik, tapi akhirnya buruk. Dikelincirkan oleh setan. Nah itu naudzubillah min dzalik. Kita berlindung di balik ini. Ya, ada awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Itulah hidayah daripada Allah SWT yang selalu kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim tadi itu. Ya, dan itu harus kita jemput terus-menerus. Dan yang paling jelek kemungkinannya adalah awal buruk, akhir buruk. Nah inilah orang yang paling celaka sekali. Ini kita berlindung dengan Allah terhadap hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Terus Pak San. Ya. Tentu saja di dalam proses kepulangan kita tadi itu ada namanya sakaratul maut. Ya, tidak satupun manusia tadi itu yang lolos dari sakaratul maut. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang saja kalau para saudara-saudara kita yang setelah kembali pulang dalam keadaan sebenarnya tadi itu tidak bisa balik lagi untuk melaporkan hasil risetnya di sana kepada kita. Ya, kita hanya melihat saja bahwa pada saat-saat orang sakaratul maut tadi itu Rasulullah mengatakan ada tuntunannya bagi kita yang masih hidup tadi. Yang pertama menyabarkan orang tadi itu. Ya, bahwa sakaratul maut itu ada dan sangat menyakitkan sekali. Yang kedua, kita mengatakan kepada orang tadi itu kita harus pasrah dan tawakal. Tidak ada lagi yang ini. Bahwa akhir-akhir perpisahan kita ini harus kita hadapi dengan pasrah dan tawakal. Selanjutnya kita harus mendoakan dia. Ya kan? Termasuk mentalkinkan. Kadang-kadang kita bacakan juga surat Yasin. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu adalah sangat lelah sekali dan harus dibantu oleh kita untuk mentalkinkannya. Ke kupingnya kita bisikkan la ilaha illallah. Ya, supaya dia itu
tetap itu tadi dalam keadaan awal baik dan akhir yang baik. Selanjutnya Pak San. Inilah yang kata Pak Lahman tadi itu epilog akhir yang baik gitu loh. Menurut pandangan agama Islam. Itu ada di dalam surah Al-Fajr. Ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masukkanlah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Alangkah indahnya kalau perpisahan kita antara jasad dan nyawa kita, antara ruh dan jasad kita ini, kita disambut dengan malaikat dengan perkataan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Lanjut Pak San. Ada puisi dari Sufi atau tasawuf, ahli tasawuf Jalal Ar-Ruddin Ar-Rumi. Ini sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Dan ini kalau kita renung-renungkan sangat berada sekali dekat dengan diri kita. Ya kan? Dan kita tentunya lebih bermuhasabah, siap untuk melaksanakan kepulangan dan kematian kita. Ketika aku mati, ketika kerandaku diangkat, jangan pernah terpikir bahwa aku kehilangan dunia. Jangan meneteskan air mata, jangan berduka, dan jangan menyesaliku. Aku tidak masuk ke jurang monster. Lanjut Pak Hasan. Ketika jasadku dibawa, jangan menangisi kepergianku. Aku tidak pergi, aku sampai pada cinta yang abadi. Ketika engkau tinggalkan aku di kuburan, jangan ucapkan selamat tinggal. Ingatlah bahwa sebuah kubur hanyalah sebuah tirai yang di baliknya ada surga. Saya cantumkan juga di sini doa dari Abu Nawas. Ada juga yang mengatakan ini doa dari Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang biasanya dilantunkan oleh ibu-ibu kalau dalam ada upacara perkawinan. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pantas masuk surga, tetapi aku takut pula masuk ke neraka. Anugerah yang paling besar bagiku, terimalah taubatku dan ampuni dosaku. Sesungguhnya engkau maha pengampun segala dosa-dosa. Saya tutup dengan doa Rasulullah yang terdapat dalam berbagai macam hadis. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami, karena di sanalah titik pangkal urusan kami. Dan perbaikilah dunia kami, karena di sanalah kami menumpang hidup. Dan perbaikilah akhirat kami, karena kesanalah kami akan kembali. Dan jadikanlah hidup ini untuk menambah-nambah kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah mati ini untuk berhentinya segala penderitaan dan keburukan-keburukan bagi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam persentase buku pulang kami bertiga ini. Terima kasih atas perhatian para peserta webinar sekalian. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak, saran dan kritik dari para peserta webinar kami selalu harapkan untuk kesempurnaan dari buku ini. Kepada Allah jualah kami minta ampun dan bermohon. Untuk yang masih penasaran, dapatkan buku pulang kami ini. Demikian dari kami bertiga, Abu Zar Asra, Abdurrahman, Emil Azman Sultani. Mohon maaf
atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Hasan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil, Pak Abuzar, dan Pak Rahman. Catatan saya selaku moderator, banyak nasihat yang kita dapat sekalipun hanya berhenti di tiap stasiun. Tadi Pak Abuzar menyampaikan ini hanya permukaannya saja. Catatan berikutnya adalah pulang itu pasti, probabilitasnya itu 1. Pulang itu universal, semuanya akan mengalami. Hidup itu bisa berupa siklus dari tak berdaya, dikdaya, dan hingga kembali tak berdaya. Karena itu siapkan proses dan resep pulang, siapkan bekal untuk pulang. Bapak Ibu sekalian, bahasan kali ini itu hanya snorkeling, istilahnya Pak Abuzar. Carilah bukunya jika ingin deep diving. Karena itu ini minjem istilahnya Pak Abuzar, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 1 jam. Jika ingin bertanya atau mendalami kepada para penulis, kami persilahkan. Bisa melalui chat, nanti saya bacakan, atau tanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Baik, Mas Hasan, saya boleh? Silakan Pak Mas Roni. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bahasan yang kalau ditulis nih agak-agak sedap-sedap, ngeri gitu, ngeri-ngeri sedap lah. Karena rasa-rasanya kalau usia-usia masih di bawah ini bahas ngomong pulang ini agak-agak gimana gitu. Nah, saya ingin bertanya dari sisi tadi saya menarik kutipan yang tadi disampaikan di slide tadi. Intinya sebetulnya perbanyak bekal, kurangi beban gitu ya Pak Abuzar. Nah, saya bertanyanya begini. Itu tadi ada proses pulang mulai dari anggaplah kita tadi dari istilah Pak Abuzar itu di jembatan. Kita harus pulang, jangan berlama-lama di situ. Nah, dalam menuju proses pulang ini kan sebetulnya banyak tidak mulus ya. Banyak hambatan, kadang-kadang godaan, kadang rayuan, dan baik rayuan dari sisi banyak hal gitu. Ada kiat atau saran bagaimana kita untuk bisa menyikapi terhadap banyaknya hambatan, variasi godaan, dan banyaknya rayuan, baik macam-macam lah gitu. Itu apa kurang lebihnya apa yang bisa kami atau kita lakukan untuk bisa sampai dalam akhir yang apa istilahnya husnul khotimah. 1 itu. Kedua, proses mendapatkan buku kayak gimana Pak? Beli di mana atau pesan di mana gitu Pak Emil? Menarik. Siap, saya siap. Nanti mungkin Mas Pandi bisa kasih link tempatnya di mana supaya kita menarik nih bahasan ini. Nanti diberitahu ke Pak Pandi dan Pak Ardi. Siap. Siap Pak Presiden ini ya, Diaspora. Siap. Baik, mungkin itu Pak Emil, Pak Abu, dan Pak Abdurrahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung ditanggapi di antara Pak Emil, Pak Rahman, atau Pak Abuzar? Silahkan. Pak Abu dulu, Pak Abu. Ya. Silakan Pak Abu. Ya, makasih. Ini kita santai aja ini. Sebenarnya ini bidangnya Pak Emil ini, ya. Tapi karena saya disuruh ngomong dulu ya nggak apa-apa. Sebenarnya kita sedang menulis 1 buku lagi nih, sekedar sekalian iklan ini. Sebenarnya buku yang kita tulis berikutnya adalah yang judulnya Yang Beruntung dan Yang Tidak. Ya. Beruntung dan yang tidak. Dan di dalam buku itu salah satu yang sedang kita tulis bahwa seperti tadi disebutkan oleh di Ahmad Sukroni itu banyak tantangannya. Tantangan yang utama tentunya adalah musuh yang utama setan. Jadi cara yang utama adalah bagaimana kita melawan setan tersebut. Karena setan sejak awal itu sudah berikrar
ya Pak Emil ya, berikrar akan menggoda kita terus gitu ya. Nah, jadi yang utama itu nanti dibahas oleh Pak Emil itu ya, bagaimana menghadapi godaan setan itu. Silakan Pak Emil, saya kira saya hanya mengantarkan ke Pak Emil saja ini. Silakan Pak Pak Emil. Rahman, silakan Pak Rahman kalau ada. Nggak Pak Emil langsung lah. Jadi Oh nanti iya. duplikasi nanti saya. Jadi Pak Roni ini Ahmad Sukroni ya, waduh ini Ya. tampangnya saya pikir tadi kayak Pak Slamet Stomo ini Pak. Iya. Deputi baru di WPS ini, waduh. Ya. Ini orang aktivis masjid juga ini. Dia sebenarnya pura-pura aja nih Pak Roni ini. Sebenarnya dia sudah Enggak lah, Pak. tahu itu. Enggak lah, Pak. Yang paling penting tadi itu adalah kita harus selalu istiqamah di dalam hidup kita dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan pulang tadi. Tentu saja di dalam perjalanan kita menuju pulang itu banyak hambatannya. Tidak mungkinlah Allah menjadikan kita pulang itu mulus-mulus saja kalau tidak ada tantangannya. Itulah challenge dari orang-orang yang beriman tadi. Dia harus dicoba oleh Allah SWT. Kalau kita lulus dari cobaan dan ujian tadi itu adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Kita sudah dapat melalui liku-liku dunia tadi ini sampai dengan kita akhir pulang. Ya, jadi istiqamah tadi yang paling penting tadi itu. Nah, Pak Abu sudah mengiming-imingi kita, ya yang paling penting kita harus waspada terhadap musuh kita tadi, yaitu setan. Malah kami akan mengupas di sana, ya kita bikin SWOT dari setan itu sendiri. Apa kelemahan daripada setan itu? Ya, sesungguhnya kata Allah, setan tadi itu kita itu lebih bagus dari dia. Tetapi kenapa kita mau digoda sama dia? Nanti di akhir hayat kita bilang kepada Allah, saya digoda oleh setan ya Allah. Ya, setan bilang, kenapa kamu mau? Saya kan cuma ngajak-ngajak kamu aja. Kamu yang salah, salahkan diri kamu sendiri. Nah, oleh sebab itu Pak Roni, ya istiqomah menjaga ya godaan-godaan dari setan dan tetap berpegang teguh kepada iman kepada Allah SWT. Ya, kalau kita kupas ini Pak Roni, wah ini berjilid-jilid juga nih. Pak Abu tadi sudah mengiming-imingi kita. Mudah-mudahan kita nanti dapat lagi webinar dengan diaspora BPS. Begitu saja Ya, Pak Roni. ditunggu. Kita berikan diskusi ke para peserta webinar yang lain. Iya. Siap. Terima Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada dari Mas Ahmad Syafi'i. Silahkan, Mas Ahmad. Udah lama nih kita nggak lihat Pak Syafi'i ini. Di mana posisi sekarang nih Pak Syafi'i ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Karena telah dibilang tadi bahwa memang pulang itu tidak melihat usia, dan saya juga pernah mengalami sendiri ya, dari anak kami yang baru berusia 12 hari. Nah, itu memang benar sekali bahwa pulang ke sana itu memang tidak melihat usia. Tadi saya ada, halo, suara Halo, saya silakan. Jelas. Bagus, Pak Rahman. Ya, saya lanjutkan. Tadi sempat saya komen di itu ya, di chatnya. Kalau saya pernah dengar itu bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dari pengalaman di sekitar, di rumah sendiri ya, yaitu benar-benar sangat merasakan ya bahwa kematian itu sangatlah dekat dan memang kita harus selalu ingat gitu. Mungkin itu aja sih tambahan saya. Terima kasih Bapak-Bapak semua, senior-senior saya. Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Intinya sebenarnya bukan pertanyaan di sini, tapi pengalaman dari Mas Ahmad sendiri yang lebih menguatkan tentang tadi hipotesis yang disampaikan oleh para penulis. Lanjut Pak Hasan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jika masih ada ingin didalami dari yang tadi disampaikan, karena ini masih snorkeling, kami persilahkan. Silakan Pak Teguh. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rahman, Pak Emil. Itu masih berasap ya, Pak? Ada kelihatannya. Kelihatan, Pak. Saya tergelitik dengan Pak Abu Zar tadi tentang tujuan kebahagiaan sejati itu Pak Abu Zar. Kalau di konsep Pak Abu Zar ini adalah sesuatu yang barangkali belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, belum pernah terbayangkan gitu ya. Mungkin membuat orang akan menuju kemananya itu menjadi apa ya, terlalu nggak bisa dibayangkan. Saya ingat saya zaman kecil dulu sudah diajarkan bahwa kalau meninggal nanti masuk surga itu ada sungai-sungai yang mengalirkan air susu, ada kenikmatan-kenikmatan yang terbayangkan di duniawi. Ya mungkin karena waktu itu kita masih beli susu susah ya, jadi barangkali susu adalah sebuah kenikmatan, tetapi terbayangkan gitu Pak Abu Zar. Mohon maaf, yang para jihadis itu kan istilahnya populer kan akan menjadi pengantin gitu ya, dengan sekian bidadari misalnya. Itu kan bayangan-bayangan tujuan akhir yang barangkali sepertinya ingin diwujudkan, ingin menjadi sebuah tujuan yang quote unquote barangkali jelas gitu ya, jelas gitu. Nah, yang dimaknai oleh yang disampaikan Pak Abu Zar ini adalah bahwa kesenangan dan kenikmatan yang belum pernah terlihat, belum pernah terbayangkan, belum pernah terdengar. Ini yang barangkali saya ingin mendapatkan tambahan pencerahan Pak Abu Zar, atau mungkin Pak Emil dan Pak Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dengar nih? Dengar Pak. Ya Pak, jelas Pak. Ya, ini memang menarik. Sengaja itu dicantumkan yang tadi itu untuk menggelitik Pak Teguh terutama yang tergelitik ya. Memang dalam Al-Quran dan hadis juga itu kalau kita gambarkan kebahagiaan yang sejati itu, kalau kita lihat-lihat itu ada dua. Orang saya itu kan suka mengklasifikasikan, gitu ya. Pak Rahman tuh yang suka klasifikasi. Ada clue, ada apa namanya itu? Klasifikasi usaha, klasifikasi jabatan, dan segala macam. Semua diklasifikasikan. Ekonomi juga dikelompokkan jadi sektor-sektor. Itu memang tipikal ya. Kalau untuk menganalisis sesuatu itu pengelompokan itu penting. Nah, kalau kita kelompokkan cerita tentang kebahagiaan sejati itu sebenarnya Allah itu memberikan dalam dua bentuk. Pertama yang konkret, yang kedua yang abstrak. Yang tadi disebutkan oleh Pak Teguh tadi itu adalah yang konkret ya. Banyak sekali di Al-Quran itu yang konkret. Jadi bahasa yang disampaikan oleh Allah SWT itu bertingkat-tingkat, tergantung kepada kebutuhan.
Ada orang yang kebutuhannya yang konkret-konkret, itu contohnya banyak di sana. Kalau di sorga tinggal duduk saja, buah-buahan sudah ada, tinggal ambil, ada minuman tadi, ada sungai, ada pohon, itu yang konkret-konkret ya. Banyak sekali yang konkret-konkret. Tapi ada juga orang yang suka yang abstrak begitu ya, yang abstrak. Nah, yang abstrak seperti tadi yang saya tuliskan tadi gitu ya, bahwa ada kebagian-kebagian yang digambarkan secara abstrak. Kalau konkret, kadang-kadang yang orang bilang, wah kalau sungai kita udah punya sungai, ya ada air mengalir, ada minum susu, tadi kan, ada air jahe. Jadi Al-Quran juga ada itu, minum air jahe. Betul Pak Emil ya? Ada di salah satu ayat itu, kita dapat air jahe itu di surga. Ya. Nah, kalau air jahe di dunia dapat air jahe juga, begitu kan? Jadi memang ada ayat di Al-Quran juga, apa yang kita peroleh di dunia ini akan kita peroleh juga di sana. Bahkan jauh lebih banyak. Itu yang konkret-konkret begitu ya. Nah, kebahagiaan yang konkret di dunia ini akan kita peroleh di sana juga. Tapi selain yang konkret tersebut, ada gambaran-gambaran yang bersifat abstrak. Yang jauh, yang tadi disebutkan bahasa Tegalnya, beyond our imagination. Gitu. Beyond our imagination. Karena kalau kita bandingkan tadi bahwa kebahagiaan di dunia ini hanya satu, sedangkan kebahagiaan di akhirat itu 99. Ada 100 kenikmatan, satu dikasih di dunia, 99 di akhirat. Itu maksudnya sekedar pembandingan. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan seperti itu. Ini hanya untuk karena orang kita kadang-kadang ingin yang konkret. Pembandingannya gimana sih? 1 banding 99. Gitu. Tapi sebenarnya jauh dari yang 99 saya kira. Itu hanya sekedar pembandingan saja. Itu saya kira-kira Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Emil atau Pak Rahman bisa menambahkan. Silakan Pak Emil. Terima kasih Pak Abu. Jadi memang yang berbicara di sini Pak Teguh mengenai kebahagiaan tadi itu adalah hati kita begitu Pak. Jadi disitulah bersamanya iman tadi Pak. Jadi kita kalau beriman tadi itu dengan hal-hal yang konkret itu sudah biasa. Tetapi yang namanya iman yang paling tinggi tadi itu adalah kita mempercayai hal-hal yang abstrak. Itulah yang namanya percaya kepada hal-hal yang gaib tadi itu. Nah, kalau ini kita lakukan, maka keteguhan kita terhadap menuju pulang yang menuju kebahagiaan tadi itu, kita semakin bersemangat. Gitu loh. Bukan kita semakin loyo. Semakin bersemangat kita meningkatkan bekal kita, amal kita untuk menuju pulang tadi itu. Dalam rangka apa sih sebenarnya bahasa Tegal kata Pak Abu Zar tadi itu? Beyond our imagination tadi itu. Nah disitulah perannya Allah mengatakan tadi bahwa aku akan abstrakkan kepadamu untuk mengujimu. Apakah kamu, iman kamu itu tetap atau istiqamah di dalam hal yang gaib dan percaya kepada yang aku tetapkan tadi. Memang Pak Teguh, kita manusia tadi itu memang senang dengan hal-hal yang konkret tadi itu. Di surah Ali Imran ayat 15 itu Pak Teguh, saya ini saja ya barangkali kalau yang nggak senang Al-Quran. Di dunia ini kita sudah dihiasi zuyyina linnas, itu biasa-biasa saja. Ya. Manusia tadi itu senang dengan apa? Perempuan, anak istri, harta benda, emas perak, perkebunan, kendaraan banyak, segala macam. Ya, itu kata Allah hanya di dunia. Di ayat berikutnya Allah mengatakan itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Nanti kamu kalau kamu sabar gitu ya, maka kamu akan masuk surga di mana yang kata Pak Teguh tadi sungai-sungai mengalir ya. Jadi rupanya hijoroyo itu Pak Teguh sudah merupakan bahasa Allah itu ya. Kalau kita melihat air sungai, kita tidur-tiduran di balai-balai melihat air, itu bukan main senangnya hati kita. Ya, kita pun sekarang sudah mempraktekkan itu. Kita punya akuarium atau pelihara ikan untuk apa? Orang obat sakit jantung kita, obat stres kita. Tapi itu tidak ada apa-apanya kata Pak Abu tadi itu. Ya, yang paling penting adalah nanti kita menemui Allah
dalam keadaan yang husnul khatimah. Begitu tambahan saya. Mungkin Pak Rahman ada Pak Rahman. Ya. Mungkin ada satu lagi Pak Teguh. Ini sebetulnya kalau kita lihat tadi kebahagiaan yang berjenjang tadi, mulai dari yang konkret, yang bisa dilihat, bisa terbayang, yang abstrak. Ada satu lagi itu yang paling tinggi, di ultimate goal-nya itu ada kesempatan kita diberikan untuk melihat yang menciptakan kita. Luar biasa. Inilah aku bisa memandang, izinkan aku bisa memandang wajahmu ya Allah. Itu pencipta. Itu the ultimate goal kita. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan kita bisa berjumpa dengan yang menciptakan kita. Itu satu-satu yang tambahan lagi, Pak. Demikian. Ya Pak Emil, ada ayatnya itu ya Pak Emil ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya Pak San. Ya, mohon maaf ya. Memang keyakinan itu seperti tadi ya, saya setuju. Saya memang benar seperti itu. Hanya barangkali akan sangat memudahkan bagi saya barangkali ya, ketika mendeskripsikan mau kemana sih, apa sih yang mau saya cari, apa yang harus saya siapkan. Jadi setidak-tidaknya, misalnya saya kepingin nanti di sana itu saya kumpul sama anak, sama istri. Sehingga langkah apa yang harus saya lakukan ketika saya berkeinginan konsep saya tentang kebahagiaan adalah kumpul dengan anak dan istri di sana. Beyond that, lebih dari itu tentu itu rahasia ilahi bahwa akan ada yang lebih dari itu. Tapi at least paling tidak ada step-step yang saya lakukan. Konsep saya ketika saya nanti pulang itu di sana, saya mau ngapain, sama siapa. Ya, sangat-sangat duniawi barangkali pikirannya. Tetapi mungkin ini bisa menjadikan sebuah langkah yang konkret buat saya, apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Itu pikiran saya, Pak Abuzar, Pak Emil, dan Pak Rahman. Ya, saya tanggapi sedikit. Saya kira saran Pak Teguh itu nanti kita coba masukkan ke edisi berikutnya. Artinya itu saran yang baik sekali. Artinya langkah yang konkret, yang praktis gitu ya. Kalau saya ingin surga itu sama dengan keluarga saya nantinya. Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu ya. Jadi itu mungkin baik juga Pak Emil, Pak Rahman, kita renungkan nanti. Langkah-langkah konkret, kalau keinginan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Keinginannya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Itu mungkin bisa juga kita renungkan. Karena yang kita buat di sini, di bab apa yang perlu disiapkan itu masih mungkin agak lebih konseptual. Yang diharapkan Pak Teguh itu adalah yang lebih praktis gitu ya, langkah-langkah praktis gitu ya. Saya kira terima kasih Pak Teguh, itu saran yang baik, nanti kita renungkan bersama oleh Pak Emil. Atau kalau ada teman-teman di sini yang bisa memberikan saran, silahkan. Nanti kita catat, lalu kita coba buat untuk edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu. Itu kelihatannya tadi sarannya Pak Teguh itu memperjelas lagunya yang di awal itu Pak, Gelang Sipatu Gelang, kan pulangnya bersama-sama. Pak Hasan, saya tambahkan sedikit, itu sebenarnya Silakan, sudah Pak. ada di Al-Quran di surah At-Tur. Nanti akan kita elaborasi lagi sesuai dengan ini Pak Teguh. Dan hadis Nabi mengatakan juga, Pak Teguh tolong diperhatikan ini, iman dan kesalehan dari seorang bapak atau ibu itu dapat menarik anak-anaknya ke dalam surga secara bersama-sama. Begitu juga kesalehan dari anak-anaknya dapat menarik orang tua, ibu, bapaknya bersama-sama di surga. Terima kasih Pak Teguh. Akan kita elaborasi nanti secara konkret di edisi yang akan datang. Terima kasih Pak Teguh. Silakan Pak San. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, kita masih punya waktu 30 menit. Di sini sebenarnya banyak juga yang hadir.
naik turun sih Pak. Ya. Tadi sempat angka 30, sekarang ke 27. Ada juga Pak Bahdi juga hadir di sini. Ada Mas Anang. Pak Dharma masih ada, Pak Dharma Putra. Sebentar Pak. Pak Dharma sudah. Masih Pak, masih ada Pak. Masih Pak, masih ada. Masih. Silakan Pak Dharma, kalau ada komentar. Komentar Pak Dharma. Dharma. Ada Mas Fatur, Mas Ato. Fatur, silakan Pak Fatur. Nah, hadir juga Mas Fatur. Masih mute. Kalau nggak ada, saya bisa tambahkan. Ada yang mau bertanya atau mengelaborasi atau saya tambahkan sedikit? Sebentar Pak, ini kelihatannya Mas Fatur ingin bicara. Masih di mute, unmute dulu Pak. Mas Fatur. Aduh, maaf. Iya. Maaf. Ya, saya senang ketemu lagi nih Bapak-bapak sekalian, Bapak penulis terutama Mas Pandi juga Mas Roni dan semuanya. Saya cuma mungkin karena terlambat masuknya tadi Pak. Cuman pertanyaannya saya belum baca bukunya. Cuma barangkali bisa dikasih tahu target bukunya nih apa. Karena kalau tadi saya lihat ininya pemaparan Pak Emil kayaknya statistik banget ininya Pak ya. Ininya sistematikanya orang untuk statistik Pak. Berarti pas untuk kita nih berarti ininya. Begitu Pak. Sementara itu Pak. Terima kasih Pak. Pembukanya tadi udah bicara probabilitas tadi pembukaannya. Mari Bapak-bapak yang mau nanggapi, Pak Abu, Pak Rahman atau Pak Emil. Oke, saya tanggapi sedikit. Karena ini orang statistik semua. Ini belum masuk di buku ini, tapi akan masuk di buku yang beruntung sebenarnya. Tapi pemikirannya sederhana ini. Kita semua kan tahu variabel continue dan variabel discrete. Continue dan variabel discrete. Nah, waktu saya mengingat variabel continue, variabel discrete, saya ingat setiap hari Jumat itu khotib membacakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh Allah SWT kita dilarang mati sebenarnya. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita seharusnya dalam hidup ini bukan variabel discrete, yang dimana variabel discrete itu ada gap di antara dua nilai. Kita harus hidup dalam variabel continue yang tidak ada gap antara dua nilai. Sehingga pada waktu kita mati, kita berada dalam keadaan muslim. Karena kalau kita variabel discrete, di antara dua nilai itu terjadi kekosongan, kita meninggal di sana. Itu bahaya. Jadi variabel continue lah yang kita gunakan dalam kehidupan ini. Ya, sehingga pada titik manapun kita pulang, kita selamat. Karena itu setiap Jumat kan dibaca itu, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, saya kira itu untuk kita yang